membantu saya. Saya lupa. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Tidak tahu juga. Apa saya binatang? Tempat ini satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perawatan. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin saya bisa keluar dari tempat ini jika tidak ada yang sudi membantu. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Berdasir, bagaimana caranya kamu masuk lagi? Berdasir, kenapa tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Kamu bercerita istirahat selepas mengantar saya, kamu pulang kampung ke Nusantara. Hampir setahun lebih kita saling mengirim surat. Sebelum surat datang, sesuatu tidak pernah datang lagi. Kamu begini Nasir, sudah tinggalkan saya. Apa? Saya sudah tidak punya daya tarik lagi. Kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Cantik kayak alami. Cantik dan cantik. Kamu suka aku apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini aku, Atika. Saya tahu. Penyiksaan ini bikin wajah saya tidak cantik seperti itu lagi. Kalau saja ada tersenyum hari ini, mungkin saya bisa segera mengetahuinya. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal bus. Macam tidak layak dipandang-pandang. Itu jelek. Nasir, kamu menikahi saya lagi bandingan. Kamu tidak hanya menikahi wajah saya. Kalau kamu menikahi ada di sini, saya keluarkan saya dari bagian ini. Kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi dan jenazah atau menteri tenaga kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka yang merasa terlindungi. Sedang mereka peduli tentang nasib para tenaga kerja. Kita, kalau banyak pun, diperas habis tulang susu. Tapi coba kalau ada masalah, kamu tidak tahu. Abaikan. Nasir, itu kenyataan. Kita binatang, kita sudah bisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah semboyan, bukan kenyataan. Hanya khayalan para birokrat yang baru menuju si Jakarta agar tidak bekerja di mata atasan. Dalam Nasir, bicara tentang calon penanganan antara TKW seperti saya, hanya membuat darah kita sisa. Lebih susah lagi dari kita. Ada kenyataan yang begitu terang benderang itu tidak pernah dianggap sebagai kenyataan. Karena mereka malas menanggapinya. Tidak sembunyi tangan kotorannya yang dihembuskan. Bagaimana? Perlunya kelompok diplomasi agar pejabat-pejabat lebih dihargai oleh orang asing. Tapi kenyataannya mereka lebih sering jadi bahan tertawaan karena dianggap malas, bodoh, tapi sok pintar. Masalah bahasa itu jadi hambatan. Coba, perkara mana yang bisa diselesaikan jika diselesaikan dengan bahasa Tarzan? Sebelum
saya dipindahkan ke kamar ini. Saya disiksa. Semua anggota majikan bergantian memukuli saya. Kepala, punggung, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh saya dijadikan bahan bulan-bulanan mereka. Saya ditendang, dipukul, dioper ke sana kemari seperti bola sepak yang tidak bisa membela diri. Saya berteriak, nangis, tanya, apa salah saya? Jawabannya hanya teriakan dan geraman pula, lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Jawabannya, kamu Indonesia, bajingan, pencuri, tidak tahu diri, anjing. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Saya Indonesia, bajingan, pencuri, tidak tahu diri, maling, anjing. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri, tapi tidak pernah ada sidang-sidang yang memihak bahwa saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya kamar ini, penjara ini. Saya dipukul, kepala saya ditutup di kamar, lalu di sana begitu dibuka. Saya ada di sini sampai saat ini. Sudah berapa lama saya di sini? Kalau tubuh saya sudah mulai kering. Mungkin bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Jangan pergi, jangan berubah, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kehadiranmu, Mudasir. Nyata atau hanya khayalan, itu tidak lagi penting. Aku butuh kehadiranmu. Kamulah satu-satunya harapanku. Aku tahu kamu marah antara sama-sama tidak pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kami baru menikah 3 bulan. Tapi ini rencanaku. Untuk modal hidup. Begitu tidak susah. Tolong! Siapa saja di situ, tolong! Ada manusia di sini! Perempuan! Saya! Tolong! Saya butuh bantuan! Berhenti! Tolong! Tolong! Jangan pergi! Jangan pergi! Tolong! Tidak ada yang datang. Lagi-lagi tidak ada yang ingin membantu saya. Mudasir? Kamu ada di mana, Mudasir? Mudasir? Kamu juga pergi. Saya sudah habis. Bayangan suami pun tidak sudi menemani.
Dia tega meninggalkan saya tanpa pesan, tanpa kata-kata. Saya rela mati kalau memang harus mati. Saya harus bercerita kepada siapa saja yang mau mendengar. Yang salah harus mendapat hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang terjadi atas diri saya. Semua manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tapi kenapa saya dianiaya tanpa sebab? Apa salah saya? Kesalahan saya harus dijelaskan. Tapi terus terang, saya lelah minta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak tolong, tidak ada yang sudi membantu. Apa tidak ada yang merasa kehilangan? Sehari dua hari mungkin bisa dimaklumi, tapi sebulan bisa saja sudah terjadi pembunuhan. Pembunuhan yang saya alami memang bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan mental. Mental saya dibunuh. Tahu kenapa? Agar rasa percaya diri hilang. Lalu kita bisa dijadikan pelayan. Kita dijadikan negeri para pembantu.